Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lucky Andayo Rizky dan juga Saman Afarizi. Di sini kami ingin mereview jurnal yang berjudul tentang aplikasi model swaling dan breaking pada perancangan perlindungan pantai dengan metode handling control. Next. Nah, identifikasi jurnal. Untuk penulisnya sendiri ada Syawaluddin Hutainin, nama jurnalnya itu ada Jurnal Teknik Sipil, tahun terbitnya pada tahun 2015. Jumlah halamannya itu ada 8 halaman. Abstraknya, perencanaan perlindungan pantai dengan metode handling control memerlukan informasi mengenai orientasi pantai stabil yang diperoleh dengan melakukan analisis transportasi sedimen oleh gelombang breaking. Analisis transportasi sedimen ini memerlukan inputan tinggi gelombang, kedalaman perairan, dan arah gelombang pada saat breaking. Pada paper ini, tinggi gelombang breaking dan kedalaman perairan di mana gelombang tersebut breaking diperoleh dengan menggunakan modeling swelling dan breaking. Next. Pendahuluan. Perencanaan suatu bangunan perlindungan pantai memerlukan informasi mengenai kondisi gelombang pada saat breaking, antara lain tinggi gelombang pada saat breaking ke dalam perairan di mana terdapat breaking dan arah gelombang pada saat breaking, di mana semua besaran tersebut dapat diperoleh dengan melakukan analisis transportasi gelombang dari perairan dalam bentuk perairan pantai yang dangkal dengan metode 2 dimensi, yaitu analisis frekuensi diffraksi dengan dimodelkan gelombang breaking Hutainin 2007B dan 2008B. Pada penelitian ini dikembangkan metode transportasi gelombang 1D, di mana swelling dan breaking saja, di mana hasil model ini diaplikasikan untuk melakukan perencanaan perlindungan pantai dengan metode headland control. Nah, tujuan dari penelitian tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah untuk memperoleh pembaca mendapatkan informasi berkaitan dengan jurnalnya, yaitu tentang aplikasi modeling swelling dan breaking pada perencanaan perlindungan pantai. Yang kedua itu adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru sebagai bukti atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Nah, manfaatnya itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah menambahkan wawasan dan mengantisipasi bencana di daerah pesisir pantai. Dari hasil penelitian ini, terciptanya pantai yang stabil dan aman. Yang kedua adalah untuk mengetahui atau mendapatkan data-data seperti sudut, arah pantai, potensi aliran gelombang, tinggi gelombang, dan muka air, dan lain sebagainya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode handling control dan pemodelan swelling dan breaking. Pemodelan swelling dan breaking yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yang dikembangkan berdasarkan sifat konstan dan persamaan metode aliran terhadap perubahan kedalaman pada potensi aliran gelombang non-linear. Adapun pengertian handling adalah yaitu suatu bagian pantai yang tahan erosi di mana di dalamnya bagian tersebut dapat berupa batu karang. Swelling adalah pembesaran tinggi gelombang akibat pendangkalan perairan, di mana gelombang yang bergerak dari perairan dalam menuju perairan yang lebih dangkal selalu mengalami peristiwa swelling ini. Pembesaran tinggi gelombang terjadi terus-menerus, pada akhirnya gelombang akan mengalami breaking. Hasil dan pembahasan. Perlindungan pantai berdasarkan bentuk pantai stabil ini disebut dengan metode headland control. Untuk suatu segmen pantai yang sangat panjang, di mana jarak antar headland yang juga sangat panjang, maka besar risikoan atau besar erosi pada proses pembentukan pantai stabil juga akan sangat besar. Untuk memperkecil besarnya erosi, dapat dikembangkan sistem pantai stabil yang terdiri dari jumlah segmen pantai stabil dengan jarak antara headland yang pendek, besar cekungan atau erosi antar dua headland ini dapat dihitung dengan menggunakan metode dari Sylvester dan Shaw, di mana mereka telah membuat nomogram relasi antara besarnya erosi dengan jarak antara headland dengan sudut arah pantai stabil.
Perlindungan pantai dengan metode headland control dapat direncanakan secara praktis dengan menggunakan profil pantai stabil dari Sylvester dan di mana dengan metode ini dapat sekaligus diperkirakan potensi erosi yang akan terjadi. Pemodelan sounding dan breaking akan lebih tepat dengan menggunakan model 2D, namun meskipun model tersebut dapat memodelkan gelombang breaking, masih cukup sulit mengekstrak informasi lokasi gelombang breaking dari model tersebut. Tetapi kesulitan tersebut hanyalah kesulitan pada pembuatan programnya, bukan pada pengembangan model transformasi gelombangnya. Untuk kesimpulan, pada perencanaan perlindungan pantai berdasarkan gerakan sedimen litoral, memerlukan informasi yang diperoleh dengan menggunakan model sounding dan breaking. Model transformasi gelombang 1D yang dikembangkan dapat mengidentifikasikan kedalaman breaking dan tinggi atau amplitude gelombang pada saat breaking dan cukup praktis untuk digunakan analisis transportasi sedimen litoral atau transportasi sedimen akibat gelombang breaking. Perlindungan pantai dengan metode headland control dapat direncanakan secara praktis dengan menggunakan profil pantai stabil dari Sylvester dan Hsu, di mana dengan metode ini dapat sekaligus diperkirakan potensi erosi yang akan terjadi. Untuk keunggulan jurnal ini tersendiri, pertama, isi jurnal sudah sesuai dengan tema atau judul yang akan dibahas. Kedua, berisikan tabel dan grafik yang signifikan. Ketiga, memiliki sumber yang resmi dan valid dengan judul atau tema yang dibahas. Keempat, jurnal berisi gambar yang jelas sehingga bisa dipahami dengan baik. Untuk kelemahan jurnal ini, jurnal berisi banyak rumus sehingga membuat pusing dalam membaca serta tidak adanya keterangan atau penjelasan mengenai rumus tersebut. Kedua, tidak memiliki rumusan masalah dan latar belakang yang membuat penelitian ini terjadi. Terima kasih.